Hari ini adalah pertemuan ke-12 ya, berarti kita masih ada satu lagi pertemuan minggu depan ya. Oke, saya coba untuk ini ya, untuk masukkan presentasinya, slide-nya nanti seperti biasa kalau di tengah-tengah saya presentasi ternyata slide-nya keluar ya dari portal, tolong info ke saya ya. Oke, saya set up dulu ya. Oke, ini saya harapkan udah keluar slide presentasinya. Kalau kalian lihat di sini ada 28 halaman ya slide-nya, jadi tidak sebanyak yang kemarin. Kita coba dulu mulai dari judulnya adalah Corporate Restructuring atau bahasa Indonesianya adalah restrukturisasi perusahaan. Jadi di sini kalau kita melihat pengertiannya itu restrukturisasi di sini adalah lebih menjurus ke arah restrukturisasi dalam hal kepemilikan sahamnya ya. Jadi tidak terlalu membahas detail mengenai apa saja sih yang direstrukturisasi dalam segi operasionalnya, tetapi lebih banyak ke perusahaan ini misalkan menjadi induk atau tadinya diinduk terus menjadi di-split menjadi anak perusahaan dan sebagainya. Jadi ini dilihat dari komposisi perusahaan itu sendiri. Jadi tidak terlalu melihat ke dalam apa saja sih yang dilakukan restrukturisasi di perusahaan itu. Jadi kita cuma melihat ownership-nya, segi kepemilikan saham dari suatu perusahaan ya. Oke, kita mulai dari segi learning outcomes-nya. Jadi setelah kita belajar bab ini, itu diharapkan siswa itu bisa melakukan analisa terhadap suatu perusahaan yang melakukan restrukturisasi dengan memberikan alasannya atau reason atau penyebabnya, apakah mengapa perusahaan itu melakukan restructuring untuk sisi ownership-nya dan dampaknya terhadap adanya corporate restructuring tersebut. Nah, outlines-nya ada 8, yaitu mulai dari divestitures sampai ke master limited partnerships and sell off. Jadi diharapkan nanti dalam sesi ini semuanya udah selesai ya. Oke, kita mulai dari segi corporate restructuring. Nah, corporate restructuring itu sendiri itu bisa berbagai bentuk atau form yang bisa dilakukan oleh suatu perusahaan. Jadi kalau kita belajar pelajaran mergers and acquisition yang sebelum UTS, di sini banyak diceritakan mengenai suatu perusahaan yang ingin bertumbuh lebih lanjut lagi, itu dengan cara melakukan mergers dan acquisition, di mana kita mengenal ada istilah yang namanya internal growth, ada yang namanya external growth. Nah, internal growth itu adalah pertumbuhan yang dilakukan secara internal oleh suatu perusahaan dengan cara mengoptimalkan dana atau revenue yang diperoleh dari hasil operasi perusahaan untuk bisa mengembangkan lebih lanjut lagi perusahaan tersebut. Jadi dana yang diperoleh dari hasil laba perusahaan tersebut itu bisa diputarkan kembali untuk meningkatkan operasi daripada perusahaan tersebut. Nah, ini adalah yang sifatnya internal growth. Kemudian kita belajar juga untuk mempercepat growth dari suatu perusahaan itu bisa dilakukan dengan cara melakukan mergers dan acquisition. Dan pengertian di sini pertumbuhannya itu disebut external growth, artinya pertumbuhan yang berasal dari adanya suatu pihak luar yang masuk ke dalam perusahaan itu sendiri. Nah, untuk motivasi yang dimiliki oleh perusahaan, mengapa sih sampai dia melakukan growth dalam pengertian melakukan M&A melalui M&A tersebut, itu adalah banyak hal ya, motif yang bisa dipunyai oleh perusahaan tersebut. Misalkan salah satu motifnya itu adalah supaya perusahaan itu bisa mendapatkan sinergi. Sinerginya bisa dalam bentuk sinergi keuangan, ya, atau sinergi dalam bentuk operasional itu sendiri. Nah, ini kita belajar di sebelum UTS tersebut. Nah,
Berarti suatu perusahaan itu kalau ingin memperbesar dirinya sendiri, dia bisa melakukan mergers dan acquisition dengan cara baik yang sifatnya unit yang fokus atau jenis usaha yang fokus, artinya perusahaan yang dia akuisisi atau dia merger itu adalah perusahaan yang jenis usahanya sama atau yang terkait. Jadi ini istilahnya related M&A. Tapi ada pihak lain yang melakukan M&A tersebut dalam pengertian yang sifatnya unrelated atau tidak terkait satu dengan yang lain. Dan kita juga tahu ada istilah yang namanya mergers itu dilakukan horizontal, vertikal, dan konglomerat. Jadi kalau di dalam pelaksanaannya setelah melakukan M&A dengan berbagai jenis atau tipe mergers dan acquisition tersebut, di dalam berjalannya waktu ternyata misalkan hasil yang diharapkan oleh perusahaan yang melakukan mergers dan acquisition tersebut itu ternyata tidak terrealisasi. Artinya kinerja dari perusahaan yang semakin besar tersebut ternyata ada suatu waktu tertentu itu justru kinerjanya secara overall itu makin turun atau tidak menunjukkan hasil yang memuaskan. Nah, ini ada satu tahap tertentu di mana perusahaan itu membuat suatu keputusan dengan mengevaluasi apa sih penyebab kinerjanya menurun. Nah, mungkin ada satu alasan yang mungkin dirasakan oleh perusahaan tersebut bahwa perusahaan ini harus tidak boleh melakukan ekspansi lebih lanjut lagi, bahkan kalau bisa dilakukan kontraksi dalam pengertian diperkecil baik skala usaha perusahaan tersebut maupun dalam segi skopnya atau ruang lingkup usaha perusahaan tersebut. Nah, muncullah arti kata corporate restructuring ini. Jadi kalau kita melakukan usaha apapun untuk memperbaiki kinerja di dalam perusahaan tersebut ya, baik dari segi operasional, keuangan, dari segi ownership dan sebagainya, itu udah termasuk yang namanya corporate restructuring. Tapi di dalam hal ini kita lagi melihat posisi ownership di dalam perusahaan itu. Jadi ada satu titik tertentu di mana perusahaan itu mempunyai kesimpulan setelah melakukan evaluasi. Kenapa sih kinerja perusahaan itu tidak membaik dalam pengertian ada sesuatu yang perlu dibenarkan. Jadi ada kemungkinan perusahaan itu merasa skala usahanya atau skopnya itu terlalu banyak atau terlalu bervariasi, di mana mungkin perusahaan itu tidak memiliki manajemen yang expert atau mempunyai skills yang bisa mengelola berbagai jenis usaha yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Dengan berbagai pertimbangan yang dimiliki oleh perusahaan, jadi perusahaan pada satu titik kesimpulan bahwa ada suatu bisnis unit atau divisi atau anak perusahaan yang harus dilepas oleh perusahaan itu. Jadi muncullah arti kata divestitures. Bahasa Indonesianya adalah divestasi. Bedanya dengan yang kalau kita melakukan ekspansi, ini adalah kebalikannya melakukan penciutan atau kontraksi. Jadi perusahaan itu menjual sebagian daripada perusahaan tersebut ke pihak luar atau outside party. Nah ini seperti M&A ya, kita bisa melakukan mergers itu dengan kebalikannya. Jadi kita bisa menjual sebagian daripada perusahaan tersebut, baik bisnis unit tertentu atau divisi tertentu, ataupun menjual anak perusahaan, ya. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang dijual, bagian dari suatu perusahaan atau induk perusahaan, itu adalah disebut divestasi. Nah, kalau divestasi ini lebih condongnya adalah penjualannya adalah ke pihak outside atau pihak luar. Nah, muncul ada dua pihak, yaitu bagian yang menjual atau selling firm, dan satu lagi adalah buying firm. Nah, di sini seperti kalau kita mergers and acquisition, ada dua ya, acquirer dan target. Kalau di sini di divestasi, dua pihak yaitu perusahaan penjual, yang satu lagi adalah perusahaan pembeli. Nah, sebagai perusahaan yang penjual, ini dia mekanismenya adalah dia menerima uang kas dalam bentuk kas, bisa dalam bentuk surat berharga atau kombinasi antara kas dan surat berharga dari pihak yang membeli, ya. Oke.
Seperti biasa kalau di sini, disebut gains atau loss itu berarti, pada saat dia berhasil menjual di atas harga, market atau dijual harga dia beli, itu berarti muncullah yang namanya capital gains. Oke, kemudian dari berbagai cara divestasi itu ada salah satunya, komponennya adalah, pengertiannya adalah equity carve out. Equity carve out ini adalah variasi daripada divestasi yang, di dalamnya terdapat penjualan, sejumlah saham tertentu ya, kepemilikan saham di anak perusahaan kepada pihak luar. Jadi di sini, yang namanya equity carve out di sini adalah, eee, ada yang, dijual ke pihak luar, tetapi ada kemungkinan bisa dijual 100%, ada kemungkinan di bawah 100%. Tergantung daripada, niat atau intensi daripada, pihak yang menjual tersebut. Jadi untuk equity carve out sendiri, new legal entity itu bisa dibentuk atau misalkan sudah ada sebelumnya, subsidiary sebelumnya, ada juga yang sifatnya, kita bentuk new legal entity dari suatu divisi atau business unit tertentu, kita lepaskan dari induknya, kemudian business unit tersebut kita buatlah suatu legal entity yang baru. Kalau disebut legal entity baru berarti di situ ada, susunan kepemilikan saham yang, baru, kemudian ada yang namanya, tim manajemen yang baru yang mengelola perusahaan yang baru tersebut. Nah, kalau dalam segi equity carve out ini berarti, di sini ada yang namanya, penawaran kepada pihak luar untuk membeli, saham daripada, new legal entity tersebut. Nah, kalau kita tahu kalau kita menjual, saham kepada pihak luar, berarti di sini, ada suatu persentase tertentu yang, komponen ownership-nya itu jadi berubah. Karena, ada bagian tertentu yang dijual ke pihak luar, ya. Oke, kemudian untuk, istilah spin-off. Spin-off sendiri ini, merupakan, sama mirip dengan yang namanya equity carve out, itu ada yang namanya new legal entity. Jadi kalau misalkan PTA mempunyai, suatu divisi, kemudian divisi ini mungkin dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan core-nya, atau terbalik malah ingin lebih fokus ke divisi tersebut, maka itu dipisahkan, eee, divisi atau bisnis unit tersebut ya, menjadi suatu legal entity yang terpisah daripada, asal mula induknya misalkan. Nah, kalau untuk yang spin-off, di sini, pemilik saham dari suatu, new legal entity tersebut itu sama dengan, kepemilikan saham semula. Misalkan PTA membentuk suatu, divisi dari PTA tersebut dipisahkan dari PTA, kemudian divisi tersebut dirubah bentuknya menjadi suatu PT tersendiri, misalkan PTB. Nah, PTB ini kepemilikan sahamnya adalah sama persis ya komponennya dengan, kepemilikan saham di PTA tersebut. Karena di sini, pemilik saham daripada PTA itu akan didistribusikan, saham, dengan komposisi yang sifatnya pro-rate atau pro rata basis. Jadi kalau dia misalkan saat ini punya saham di PTA 10%, dia akan diberikan saham sebesar 10% di PT baru tersebut, yaitu PTB. Jadi seperti yang saya jelaskan bahwa di PTB tersebut nanti akan ada manajemen yang berdiri terpisah daripada manajemen PTA dan dioperasionalkan, dengan, terpisah daripada PTA. Kenapa? Karena di sini diharapkan kalau dia, bisa dipisahkan dari, PTA, diharapkan, manajemen yang baru tersebut itu lebih mampu mengelola PTB karena lebih fokus ke operasional daripada PTB itu sendiri, ya. Nah, ini adalah spin-off. Jadi, kalau ditanya apakah bedanya antara spin-off dan divestasi, spin-off itu di sini, terjadi, hanya pemberian saham kepada pemilik saham sebelumnya. Jadi tidak ada dana masuk ke pihak, PTA tersebut. Lain halnya dengan yang namanya, divestiture. Tapi kalau spin-off hanya diberikan saham dengan proporsi yang sama dengan yang sebelumnya. Jadi tidak ada dana masuk ke pihak PTA ya. Oke, untuk split off atau exchange over. Kalau untuk split off sendiri sama ya, ada subsidiary, anak perusahaannya, tetapi di sini
berarti ada 2 PT ya sama, PT A dan misalkan PT C. Di dalam PT C tersebut, berarti di sini adalah PT yang baru, beda dengan PT A. PT C sendiri berarti mempunyai, komponen, komposisi ownership, yang berbeda dengan PT A, terus kemudian mempunyai tim manajemen yang terpisah dan operasionalnya terpisah. Dan saham daripada PT B ini itu adalah, merupakan, pemilik saham A sebelumnya yang diberikan opsi untuk memilih apakah akan tetap mempunyai saham di PT A atau dia lebih, menyukai atau lebih, prefer untuk mempunyai saham di PT B tersebut. Jadi di sini akan ada, pemilik saham yang memilih untuk tetap memegang saham di A, tetapi ada juga pemilik saham A yang mempunyai, keputusan untuk menukarkan saham di PT A tersebut menjadi, saham PT B. Nah, ini tergantung dari, keputusannya tergantung dari, pemilik saham PT A tersebut. Kalau misalkan nih ya, di dalam suatu, PT A tersebut mempunyai berbagai macam, jenis usaha yang terkumpul di dalam satu PT. Nah, misalkan, divisi yang, dipisahkan dari PT A tersebut, misal, eee, perusahaan, atau divisi yang, khusus misalkan menjual mobil. Nah, sisanya macam-macam, ada yang menjual, misalkan menjual motor, menjual tekstil, menjual, obat dan sebagainya. Nah, ini kalau misalkan ya, dia itu, memisahkan divisi penjualan mobil. Nah, ada, pemilik saham yang merasa, saya lebih baik memiliki saham di suatu PT yang lebih fokus usahanya. Jadi, mungkin dia lebih paham bisnis mobil. Dia lebih bisa mengevaluasi apakah, saham, dari, anak perusahaan yang baru itu ya, yang dibentuk PT C tersebut, kinerjanya itu bagus atau tidak dibandingkan dengan kompetitornya. Beda halnya kalau, pemilik saham tersebut mengevaluasi suatu perusahaan yang mempunyai jenis usaha yang beraneka ragam. Itu akan lebih sulit untuk menentukan, misalkan siapa sih kompetitornya yang utama dari perusahaan itu yang mempunyai berbagai macam jenis usaha. Nah, itu akan lebih sulit dilakukan evaluasi kinerja dari perusahaan tersebut secara keseluruhan yang mempunyai, berbagai jenis usaha. Beda halnya kalau sudah, dipisahkan khusus untuk misalkan yang menjual mobil. Nah, itu akan, bagi orang yang mengerti industri mobil, itu akan lebih mudah mengevaluasi apakah, kinerja daripada PT C tersebut yang baru dibentuk yang hanya fokus ke bisnis mobil itu, relatif bagus atau tidak. Nah, itu kalau dia lebih, menyukai, yang sifatnya fokus, berarti dia akan melepas saham di PT A yang berbagai macam ragam bisnisnya ke PT C. Jadi, dampaknya adalah, terjadi penurunan jumlah lembar saham di, PT A dan kebalikannya terjadi, peningkatan saham yang baru itu di PT B tersebut ya. Nah, ini adalah opsi dan pemilik sahamnya itu adalah, pemilik saham yang semula, jadi tidak ada outsider. Nah, ini di split off ini juga tidak ada yang namanya, infusi cash masuk ya, artinya, tidak ada dana segar untuk yang spin off dan split off. Oke. Kemudian di sini disebutkan, mirip dengan spin off itu berarti ada shares yang baru diterbitkan tadi, berbeda, dipisahkan dari induknya, lembar sahamnya itu. Nah, berarti kalau yang, di posisi di split off itu berarti, kita mesti milih antara, parent company shares atau anak perusahaan. Nah, ini berarti, komposisi daripada split off sendiri itu berarti ownership-nya bisa beda dengan yang di awal mulanya. Karena dia harus pilih mau di PT A atau di PT C, yang otomatis berarti, komposisinya itu adalah berbeda dengan yang di PT A tersebut. Oke. Kemudian split up. Split up ini, misalkan, suatu perusahaan itu, misalkan tadinya dia itu bergerak di bidang, misalkan di mobil dan satu lagi misalkan, di posisinya,
mungkin di alat obat, misal obat dan mobil. Nah, ini kan tidak terkait satu sama lain. Jadi perusahaan memutuskan akan membagi menjadi dua anak perusahaan. Tadinya dia hanya mobil dan obat. Nah, mungkin kinerjanya tidak bagus ya karena sudah makin besar gitu. Jadi dilepas lah. Jadi intinya di split atau di split up menjadi dua anak perusahaan yang baru, di mana induknya nanti jadi tidak ada. Parent company-nya no longer exist. Kenapa? Karena ini udah dipecah menjadi dua. Atau kita bisa bilang juga series itu berarti tidak hanya dua, tapi bisa sampai 3, 4 dan sebagainya. Jadi yang tersisa itu adalah uh, usaha yang fokus, anak-anak usaha yang fokus yang memang berbeda satu dengan yang lain. Jadi intinya tidak ada tuh yang namanya satu PT itu yang mempunyai usaha A, B, C, D gitu. Tapi di sini A, B, C, D-nya menjadi suatu usaha yang baru yang berbeda satu dengan yang lain. Suatu legal entity yang baru, di mana nanti karena anak perusahaan sudah di split seperti ini, berarti parent company-nya tidak perlu ada, jadi nanti akan hilang dengan sendirinya karena sahamnya itu menjadi saham dari anak-anak perusahaan tersebut, ya. Jadi intinya seperti kayak ada pertukaran dari parent company itu tadinya pemilik saham parent menjadi pemilik saham daripada anak-anak perusahaan tersebut, ya. Nah, ini tujuannya itu adalah supaya lebih fokus seperti yang tadi yang saya sebutkan, mau sifatnya corporate restructuring mungkin salah satunya split up. Ini adalah berarti kalau kita tadinya mengakuisisi perusahaan lain di divisi dari perusahaan lain terus masuk ke bisnis perusahaan itu sehingga perusahaan itu menjadi makin besar. Nah, ini kebalikannya, dari berbagai macam bisnis itu kita split lagi, ya. Oke. Divestitures, kita lebih fokus lagi ke divestasi. Nah, divestasi ini adalah suatu ada penjualan dari suatu divisi ya atau dari suatu induk ke pihak luar. Jadi karena kita jual berarti adalah salah satu bentuk sifatnya kontraksi bukan ekspansi dari suatu perusahaan yang menjual, tetapi bagi pihak pembeli itu ekspansi. Jadi seperti kayak ada kasusnya ini kayak perusahaan itu melakukan merger acquisition bagi pihak yang purchasing, tapi bagi pihak yang selling ini pengertiannya adalah divestasi. Kemudian trennya bagaimana sih untuk divestasi ini? Volume divestasi itu kecenderungannya itu akan meningkat pada saat ekonomi demand atau perekonomian itu secara keseluruhan itu adalah melemah. Jadi kenapa? Biasanya kalau misalkan kondisi ekonominya tidak bagus itu berpengaruh terhadap hasil usaha atau revenue daripada perusahaan tersebut. Contohnya ya dalam kondisi masih relatif tidak menentu di COVID seperti ini, berarti ada penurunan terhadap permintaan barang-barang ya. Jadi pendapatan perusahaan itu hampir secara semuanya itu akan lebih kecil dibandingkan sebelum masa COVID. Nah, untuk itu berarti akan mengganggu yang namanya cash flow dari perusahaan tersebut. Nah, dengan adanya masalah di dalam cash flow itu akan berpengaruh, misalkan nih revenue yang dihasilkan itu tidak mampu mencukupi biaya operasional perusahaan. Nah, untuk itu dengan perusahaan yang mempunyai berbagai macam jenis usaha, pada saat dia melakukan mergers and acquisition, perusahaan itu berkembang, grow, tapi pada saat ekonomi lagi melemah, itu kebalikannya. Justru perusahaan itu mungkin membutuhkan dana segar, jadi intinya dia harus melakukan yang namanya divestasi tersebut. Nah, divestasi itu artinya kita tahu itu adalah penjualan ya kepada pihak lain. Dari hasil jual itu diperoleh dana. Nah, dana itu dipakai untuk menutupi kebutuhan cash flow yang pada saat ini mungkin tidak memadai tersebut. Nah, untuk yang mungkin ada kemungkinan juga kalau tidak ada kondisi COVID, perusahaan itu kalah bersaing dengan kompetitornya. Jadi kalau di era kompetisi yang makin kuat ini, berarti hanya pihak-pihak yang bisa mengelola perusahaan dengan baik. Contoh, perusahaan yang mempunyai modal yang cukup besar, perusahaan yang mempunyai manajemen yang cukup ahli yang bisa mengelola perusahaan dengan baik. Nah, itu semua akan berpengaruh ke hasil kinerja dari masing-masing perusahaan.
Kalau kita tidak bisa berkompetisi dengan kompetitor kita, nah ada kemungkinan kita butuh dana. Dengan cara bagaimana dana itu diperoleh, salah satunya adalah dengan menjual sebagian daripada bisnis unit kita. Jadi kita mungkin lebih baik kita lebih fokus ke bisnis yang kita kuasai daripada kita terlalu lebar, terlalu banyak volumenya di mana kita tidak mempunyai expert di dalamnya untuk bisa mengelola bisnis yang besar tersebut. Oke, kemudian mengenai tren daripada global divestasi ini seperti apa? Ternyata dengan era globalisasi di mana satu perekonomian di satu negara itu berdampak ke negara-negara lain. Contoh di dalam keadaan COVID seperti ini ya, negara satu itu akan berpengaruh ke negara lain dalam pengertian kita dampaknya itu kalau misalkan kita dari US, dari Cina gitu, itu akan berdampak ke perekonomian di Indonesia itu sendiri. Jadi kalau misalkan secara keseluruhan di sini dampak perekonomian dunia itu akan berpengaruh ke semua berbagai tempat di dunia. Jadi berpengaruh ke US, Europe, Asia. Jadi kalau misalkan kondisi lagi melemah, kebanyakan semua ikut melemah ya. Jadi di sini untuk volume divestasi, misalkan di US lagi tinggi, itu biasanya juga akan dialami divestasi di Europe, di Asia itu juga tinggi dan kebalikannya. Oke, kemudian bagaimana sih kemungkinan terjadi volume divestasi ini? Ternyata dampak dari volume divestasi itu dipengaruhi oleh di sini pertanyaannya adalah lebih banyak mana untuk melakukan divestasi itu, apakah perusahaan yang pada saat awalnya itu melakukan acquisition yang sifatnya diversifikasi atau yang sifatnya fokus atau non diversifikasi. Ternyata dari hasil studi menunjukkan bahwa pada saat sebelum dilakukan divestasi ternyata perusahaan itu melakukan acquisition yang sifatnya diversifikasi. Artinya kalau perusahaan itu melakukan M&A dengan berbagai bidang yang sifatnya tidak fokus, itu nanti ujung-ujungnya kalau ada problem, ada kesulitan, itu lebih 4 kali lebih besar dilakukan divestasi dibandingkan dengan suatu perusahaan yang waktu melakukan M&A itu lebih fokus. Oke. Involuntary versus voluntary divestitures. Jadi untuk pelaksanaannya divestasi itu sendiri bisa sifatnya voluntary atau sukarela, ada yang involuntary atau wajib atau dipaksa. Nah, kalau yang dipaksa itu biasanya dari misalkan dari Departemen Kehakiman. Kalau misalkan ada pelanggaran atau ada review dari pemerintah terhadap monopoli power daripada perusahaan yang melakukan M&A. Kalau di dalam pelaksanaannya ternyata mengakibatkan adanya monopoli power, berarti di sini perusahaan itu diwajibkan untuk tidak lagi istilahnya tidak jadi untuk melakukan, istilahnya harus tetap dilepas ya, harus dijual kembali perusahaan yang tadinya sudah makin besar sehingga menduduki kekuasaan monopoli tersebut. Nah ini berarti sifatnya involuntary atau diwajibkan oleh suatu peraturan. Oke, kemudian kalau yang voluntary itu berarti atas keputusan dari perusahaan itu sendiri. Yang bedanya apa sih kalau untuk yang voluntary divestitures itu reasons-nya bisa macam-macam. Misalkan pertama itu adanya mungkin ya secara overall ada suatu divisi yang tadinya dikembangkan oleh perusahaan tersebut, ternyata divisi itu sudah tidak cocok dengan strategi dari perusahaan itu secara keseluruhan. Nah mungkin karena dianggap tidak memiliki suatu manajemen yang bisa menguasai bisnis unit tersebut, jadi akhirnya harus dilepas karena secara keseluruhan itu tidak inline dengan bisnis fokusnya. Oke, kemudian kedua adanya reverse synergy. Ini berlawanan dengan adanya M&A. Kalau M&A itu terjadi yang namanya sinergi. Artinya perusahaan itu lebih baik beroperasi secara digabungkan dibandingkan kalau perusahaan itu melakukan operasional sendiri-sendiri. Tapi ternyata setelah dilakukan M&A, perusahaan itu melihat bahwa ini lebih baik kalau perusahaan itu dipisahkan, di-split ya, menjadi beberapa perusahaan di mana masing-masing itu lebih fokus ke bisnisnya masing-masing, sehingga secara kalau kita lihat bisnis dari perusahaan yang setelah dipisahkan tersebut ternyata lebih efisien.
kinerjanya lebih bagus dibandingkan dengan kalau masing-masing itu digabungkan jadi satu. Kemudian yang ketiga alasannya adalah kinerja yang kurang bagus. Kalau kita memperhatikan dari berbagai hasil setelah dilakukan M&A, kita evaluasi lagi. Perusahaan mana sih atau anak perusahaan kita tuh yang tidak oke itu yang mana? Atau kita mencaplok divisi dari perusahaan lain kita jadikan satu, apakah divisi itu masih tetap beroperasional dengan bagus? Nah, kalau kita evaluasi ternyata banyak yang sifatnya kinerjanya kurang oke, nah itu bisa kita pertimbangkan untuk kita lepas bisnis yang tidak yang kinerjanya tidak bagus tersebut. Kemudian yang keempat, capital market factors. Nah, di sini ada kemungkinan suatu perusahaan nih kalau ingin mendapatkan sumber dana dari pasar modal. Tetapi kalau misalkan yang go public itu adalah perusahaan yang mempunyai berbagai jenis usaha yang terlalu beraneka ragam, ada kemungkinan calon investor itu menganggap bahwa uh, perusahaan ini terlalu banyak jenis usahanya, di mana satu dengan yang lain mungkin tidak fokus jadinya. Jadi calon investor itu lebih prefer untuk menanamkan uangnya di perusahaan yang fokus. Kalau fokus itu berarti misalkan dia lebih familiar terhadap industri, misal industri mobil. Nah, dengan dilepas bisnis mobil, divisi mobil misalkan menjadi suatu PT yang berdiri sendiri, pada saat dia membutuhkan dana dengan membutuhkan dana asalnya dari pasar modal, itu calon investor itu akan lebih banyak yang mau bersedia menanamkan uangnya di bisnis tertentu tersebut. Misalkan yang tadi bisnis mobil, penjualan mobil. Ya, ini adalah capital market factors. Dibandingkan dengan kalau misalkan PTA yang terdiri dari berbagai macam jenis usaha, terus dia melakukan go public. Jadi ada kemungkinan calon investor itu tidak takut ya atau tidak terlalu suka dengan adanya bisnis yang terlalu banyak tersebut. Oke, cash flow needs. Nah, ini ada kemungkinan dalam pengertian kalau misalkan ada kebutuhan sumber dana, misalkan dalam keadaan pandemi seperti ini, di mana hasil perusahaan itu rata-rata pada turun, dan ini kita harus lebih fokus lagi. Mana sih perusahaan yang tetap kita mau tetap lanjutkan di bawah bendera kita, atau kita harus melepas untuk dijual ke pihak lain. Nah, ini adalah adanya kebutuhan cash flow. Yang terakhir itu adalah misalkan kita melakukan abandoning the core business. Nah, kita mungkin waktu mengevaluasi ada kemungkinan bahwa core business kita itu sudah jenuh, sudah mature. Jadi ada kemungkinan kita lebih baik terjun ke dalam suatu bisnis unit yang baru, ya. Nah, ini kalau gitu berarti kita harus jual aja bisnis yang kita rasa sudah tidak mungkin berkembang lagi di masa depan. Oke, divestiture and spin-off process. Jadi di sini ada 6 tahap ya kalau ditanya. Coba ceritakan proses kita melakukan divestiture dan spin-off. Nah, ini ada tahap pertama adalah kita harus membuat keputusan. Apakah kita ingin melakukan divestasi atau spin-off? Mungkin dengan berbagai alasan ya, kalau kita melihat mungkin kinerja perusahaan itu makin lama makin turun. Nah, kita mesti lihat evaluasi apakah kita ingin mengkontraksi perusahaan itu, jadi ingin menciutkan skala usaha perusahaan itu atau dalam segi skop perusahaan itu. Nah, setelah kita putuskan bahwa kita harus jual nih, bentuknya bisa macam-macam ya. Nah, ini kita memformulasikan ke restructuring plan itu sendiri. Plan kita itu kita mesti tahu bahwa divestasi itu sendiri atau spin-off itu restrukturisasi itu bisa macam-macam. Bisa bentuk divestiture, spin-off, dan yang lain-lain tadi ya, sampai ke split up. Nah, itu kita mesti detail planningnya kita mau seperti apa untuk meningkatkan kinerja perusahaan tersebut. Oke, kemudian kalau kita sampai pada keputusan bahwa kita itu tidak bisa menyelamatkan perusahaan atau kita mau lebih fokus ke bisnis tersebut, berarti kita mesti selling the business ke pihak luar. Misalkan contohnya yang tadi adalah misalkan kita melakukan equity carve out ya. Kemudian setelah kita menjual bisnis tersebut, keputusannya harus menjual, berarti kalau kita menjual itu ada misalkan spin-off itu harus mendapatkan approval atau persetujuan daripada pemilik saham. Maka itu harus dibuat dischedulekan rapat umum pemegang saham, di mana di situ kita berusaha mendapatkan approval atau persetujuan dari pemegang saham. Kemudian yang kelima, kalau kita harus menerbitkan saham baru, misalkan kayak yang tadi ya, ada saham yang ditawarkan ke pihak luar. Nah, itu berarti kita harus registrasi ke pihak daripada OJK misalkan.
Dan terakhir adalah kita melakukan complete dari deal tersebut. Managerial ownership and sell of gains. Nah, ini kita pengen melihat dampak daripada kepemilikan saham di dalam perusahaan itu yang ingin dijual ya. Jadi kalau kita misalkan ada suatu PT, ya, PTA. Nah, PTA itu kan mau dijual ya, mau didivestasikan. Nah, kita mesti melihat komposisi daripada PTA tersebut, kepemilikan sahamnya itu siapa. Kalau di dalamnya itu apakah kepemilikan saham daripada pimpinan itu atau dari manajemen atau directors itu kecil atau cukup besar. Nah, di sini ada kemungkinan terjadi yang namanya agency problem. Di mana dalam mata kuliah ini M&A ini ada yang namanya agency problem antara pihak pimpinan dengan pihak shareholder atau pemilik saham. Kalau manajemennya itu selalu bertindak untuk kepentingan pemilik saham, itu berarti tidak akan ada yang namanya agency problem. Tapi kalau dia lebih condong untuk kepentingan dirinya sendiri, muncullah agency problem di sini. Nah, kepentingan diri sendiri muncul karena pihak manajemen itu memperoleh yang namanya kompensasi di luar saham ya. Kalau saham itu kan pemilik saham. Nah, ini dia mendapatkan kompensasi yang sifatnya non equity. Contohnya adalah gaji atau tunjangan. Nah, mungkin dilihat dari kinerjanya. Kalau dia merasa bahwa semakin besar yang dia peroleh, kompensasinya makin besar, berarti kalau ada suatu divisi atau bisnis unit yang dilepas ke pihak luar, berarti kan dia kompensasinya akan berkurang. Karena ada sebagian yang nanti earnings-nya itu bukan merupakan milik daripada perusahaan itu sebelumnya. Nah, ini akan muncul agency problem di dalamnya. Nah, untuk menyiasati tersebut biasanya manajemen itu suka diberikan yang namanya stock option. Misalkan kompensasinya itu diberikan saham ya, atau diberikan yang namanya ESOP, Employee Stock Option Plan. Nah, ini diharapkan kalau dia pendapatannya itu berupa saham gitu, berarti dia berubah dari hanya sebagai manajemen menjadi pemilik saham juga. Nah, kalau dia sebagai pemilik saham berarti dia akan memperhatikan yang namanya harga sahamnya. Nah, dia akan bertindak untuk kepentingan pemilik saham dalam pengertian apapun yang dilakukan kalau tujuannya dijual itu untuk supaya lebih bagus ya untuk kepentingan pemilik saham, berarti ini tidak akan muncul yang namanya agency problem. Oke, berarti di sini kalau misalkan komponen daripada pemilik saham itu cukup besar di dalam pemilikan saham daripada manajemen di dalam perusahaan itu cukup besar, berarti di sini akan ada yang namanya dampak positif terhadap harga saham pada saat penjualan itu dalam pengertian divestasi dilakukan oleh pimpinan. Jadi kalau misalkan manajemen mempunyai kepemilikan yang besar di PTA pada saat PTA itu melakukan divestasi ya, itu berarti itu akan ditanggapi secara positif oleh masyarakat sehingga pada saat pengumuman ada divestasi itu nilai sahamnya akan meningkat. Oke, activist and sell off. Nah, ini gimana sih caranya supaya ada perusahaan yang ingin melakukan divestasi tersebut? Ternyata di sini harus diperhatikan dalam segi yang mana sih sebaiknya yang kita jual. Nah, ini dilihat aja dari sisi marginnya atau earningsnya. Kalau pendapatannya itu cukup tinggi, berarti itulah yang ditahan. Tapi kalau kita evaluasi ada beberapa bisnis unit atau divisi atau anak perusahaan itu yang kecil pendapatannya, nah itu kita bisa pertimbangkan divisi atau bisnis unit tersebutlah yang kita akan divestasi. Oke, kemudian spin-off. Nah, spin-off ini seperti yang saya jelaskan, berarti di sini adalah perusahaan itu membentuk suatu anak perusahaan ya. Yang terpisah, misalkan divisi itu dibentuk menjadi anak perusahaan yang baru, new legal entity. Nah, di sini anak perusahaan baru itu mempunyai komponen komposisi daripada sahamnya sama persis dengan induknya, karena di sini diberikan sahamnya oleh perusahaan ya. Jadi kalau yang namanya divestiture itu beda. Kalau divestiture itu yang dijual itu suatu divisi atau bisnis unitnya, tetapi perusahaan itu menjualnya ke pihak luar.
Nah, kalau pihak luar berarti harus membeli, berarti ada sumber dana atau cash money yang baru, yang segar yang masuk ke PTA tersebut, ya. Kemudian di sini penjelasan ya, kalau untuk yang span of entity berarti yang new legal entity tersebut itu berarti dilakukan beroperasi terpisah daripada induknya. Nah, di sini beroperasi independen, kemudian shareholder dari parent itu juga merupakan shareholder daripada si PT yang sudah berdiri sendiri tersebut. Spin-off dan equity carve-out di sini bedanya adalah spin-off itu lebih mudah dilakukan dan lebih murah dibandingkan dengan equity carve-out. Karena kalau equity carve-out itu kalau misalkan ada sebagian persentase kepemilikan di PTB tersebut yang merupakan anak perusahaan baru yang dibentuk setelah yang asalnya dari divisi PTA. Nah, di sini ada sebagian misalkan 40% daripada PTB tersebut itu dijual ke market, jadi lewat IPO. Nah, di sini berarti untuk melakukan IPO seperti biasa itu akan lebih lama untuk dilakukan, lebih sulit, dan lebih mahal dilakukan. Oke, untuk shareholder wealth effects atas spin-off itu baik dari sisi induk maupun anak perusahaan setelah dilakukan spin-off hasilnya itu adalah positif. Oke, equity carve out. Equity carve out di sini jadi ada kemungkinan setelah kita bentuk new legal entity dari suatu divisi PTA misalkan kita new legal entity-nya itu adalah PTB. Nah, ini PTB itu di dalam PTB ada kemungkinan dijual sampai 100% ke pihak luar. Jadi di sini komponennya komposisi kepemilikan saham sudah beda dengan induknya. Karena 100% akan dijual ke masyarakat luas misalkan. Berarti yang punya itu sekarang jadi publik. Nah, ada kemungkinan tidak 100%, tetapi misalkan hanya 40% saja. Karena di sini induknya ingin tetap masih menguasai PTB tersebut. Nah, 40% itulah yang asalnya dari luar atau outsider party. Dan komponen komposisi daripada ownership otomatis akan berbeda antara induk dengan anak, di mana anak itu ada saham publiknya yang sebesar 40% tersebut. Oke. Nah, ini ada istilah kalau misalkan shares itu disold, misalkan nih PTB dijualnya di level PTB ya. Ini berarti PTB itu yang akan IPO. Nah, yang IPO ini berarti disebut yang namanya primary issuance. Tapi kalau yang dijual itu sahamnya induknya melalui induk ya, berarti kepemilikannya itu tetap di induknya itu lewat induk akan dijual ke masyarakat luas, tetapi dalam pengertian akan untuk tujuannya untuk membiayai modal daripada si PTB tersebut. Nah, ini kalau kita ngomongin yang issue shares itu adalah level parent, ini disebutnya secondary offering. Nah, primary offering itu tidak memiliki tax consequences, tetapi kalau yang secondary itu ada yang namanya tax consequences. Oke, jadi secara keseluruhan di sini equity carve-out itu mayoritas itu adalah saham anaknya yang dijual, ya. Hasilnya gimana? Ternyata divestasi, spin-off, equity carve-out itu mendapatkan hasil positif, abnormal returns. Equity carve-out versus public offering. Oke. Equity carve-out itu ternyata hasilnya tadi yang seperti yang disebutkan itu juga meningkatkan yang namanya shareholder wealth. Jadi ditanggapi secara positif. Beda halnya dengan kalau kita melakukan public offering dari common stock kita atau melakukan debt, itu justru shareholdernya itu berkurang. Nah, ini beda ya, kalau kita equity carve-out berarti level anak perusahaan yang mengeluarkan saham baru. Tapi kalau public offering berarti biasanya level induknya. Atau kita melakukan mendapatkan utang itu biasanya level induknya tersebut. Nah, hasilnya ditanggapi negatif. Kenapa sih sampai positif? Karena di sini berarti ada informasi yang terpisah ya. Khusus buat parent, khusus buat subsidiary. Karena di sini kan di split ya. Terus sahamnya itu adalah levelnya level subsidiary yang dijual. Jadi kalau ditanya kenapa sifatnya bisa positif juga, mungkin salah satunya adalah
kalau kita memisahkan suatu divisi menjadi suatu perusahaan yang berdiri terpisah, itu berarti nanti kompensasi daripada manajemen dari perusahaan yang PTB tersebut itu mempunyai insentif scheme yang berbeda dengan manajemen yang di PTA. Otomatis kalau orang itu mempunyai skema untuk mendapatkan insentif, berarti dia akan lebih semangat, berarti hasilnya kinerjanya juga akan lebih bagus. Nah, ini akan ditanggapi secara positif oleh masyarakat, di mana di sini stock price reaction-nya adalah positif. Oke. Nah, ini diperjelas lagi perbedaan antara equity carve out dengan spin off. Kalau equity carve out itu berarti ada suatu ada kemungkinan kalau yang dijual itu misalkan 100%, itu berarti new set dari shareholders. Kalau 40% berarti ada masyarakat luas yang masuk ke dalam 40% tersebut. Berarti ada unsur perbedaan antara kepemilikan saham induk dan anaknya. Tapi kalau di spin off itu komposisi ownership-nya sama antara induk dan anak, karena di sini kepemilikan di anak itu diberikan. Oke. Kemudian positive effect sama ya, carve out maupun spin off. Dan terakhir adalah untuk ekspensifnya itu lebih ekspensif kalau kita melakukan dengan secara carve out. Voluntary liquidation atau bust up. Untuk voluntary liquidation di sini sifatnya sehubungan dengan kalau misalkan voluntary berarti lebih ditanggapi secara kalau misalkan voluntary itu kalau market value daripada aset itu lebih besar dibandingkan dengan equity. Jadi kalau misalkan perusahaan itu lebih baik dibubarkan ya daripada dia tetap berlangsung secara terus-menerus, di mana mungkin hasilnya tidak bagus. Oke, apalagi kalau perusahaan tersebut sahamnya itu dibandingkan dengan kompetitornya itu lebih jelek. Nah, itu lebih bagus dilakukan secara likuidasi. Voluntary liquidation berlawanan dengan divestiture. Kalau divestasi itu sifatnya single transaction, tapi kalau likuidasi itu kita melikuidasikan semua. Tapi kalau divestiture mungkin hanya suatu unit tertentu saja atau divisi tertentu. Nah, untuk divestiture ini subject ke capital gains tax, sedangkan voluntary liquidation itu ada malah mendapatkan semacam tax treatment yang khusus ya buat likuidasi. Nah, ini shareholder effect-nya juga positif ya untuk likuidasi. Tracking stock. Kalau tracking stock ini di mana suatu divisi suatu perusahaan itu diterbitkan saham ya dengan referensi harga sahamnya tergantung daripada pendapatan dari divisi tersebut. Oke, ini tujuannya adalah untuk men-track ya kinerja daripada suatu divisi. Kalau divisinya kinerjanya bagus, berarti harga sahamnya naik dan sebaliknya. Oke. Tapi di sini untuk yang tracking stock karena dia merupakan divisi tersebut masih menjadi bagian daripada perusahaan tersebut. Oke, yang terakhir adalah master limited partnership. Di sini hanya ada dua ya, antara general partner sama limited partner. Intinya kalau general partner itu running the business sama menanggung liability dari perusahaan tersebut yang sifatnya unlimited. Tetapi kalau limited partner berarti tidak merunning bisnis, hanya memberikan sahamnya saja, tetapi di sini dia tidak menanggung liability yang sifatnya unlimited. Jadi liability-nya adalah terbatas. Oke, sampai sini udah selesai. Summary saya rasa nggak usah dibacain karena intinya hampir sama ya. Oke, karena udah jam 17.11. Ada pertanyaan nggak sebelum saya tutup? Kalau nggak ada, mungkin sampai di sini aja ya. Sampai ketemu di minggu depan ya. Terima kasih. Selamat sore semuanya.